Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Orang Sumbar Bicara bersama saya Muhammad Rifai Sahida. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa karena hari ini kita akan mengangkat tema terkait Forum Generasi Berencana Kabupaten Mamuju. Nah, tentunya sangat penting generasi muda dalam membangun perencanaan yang baik sehingga kita bisa mencapai generasi emas. Nah, di studio kita sudah hadir nih perempuan cantik yang juga menginspirasi memberikan dampak ke generasi muda lainnya, yaitu ada Kak Makfira Arif, Ketua Forum Genre Kabupaten Mamuju. Halo, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kabar baik. Kalau Kak Pai? Alhamdulillah luar biasa. Walaupun seharian banyak kerjaan tapi harus tetap semangat sebagai anak muda ini. Betul Kak, harus remaja tuh harus selalu ceria. Ceria, Iya. betul sekali. Nih, berbicara terkait Forum Genre, Generasi Berencana. Mungkin banyak juga nih teman-teman kita di luar sana tidak paham apa nih Forum Genre. Apa sih kegiatannya? Oke, baik. Jadi Kak Pai, forum genre atau genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, jadi forum genre ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, di mana tujuannya ini adalah untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja supaya para remaja itu dapat pertama jenjang pendidikannya itu bisa terencana, kedua jenjang karirnya bisa terencana, dan yang lebih penting itu adalah bagaimana mereka itu menyiapkan pernikahannya secara terencana, seperti itu Kak. Oke, baik. Ini merupakan juga salah satu program pemerintah yang mungkin sudah jauh-jauh, sudah lama banget yang mungkin Iya, sudah Kak, dilakukan. betul. Tapi kalau untuk genre Mamuju sendiri, sejauh apa sih yang sudah dilakukan dalam memberikan dampak dan juga mengedukasi remaja lainnya? Oke, baik. Jadi kalau di forum genre itu sendiri Kak, kan forum genre ini tuh tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi setiap provinsi itu pasti punya forum genre. Dan untuk di Kabupaten Mamuju sendiri, kami dari forum genre itu tentunya kami juga punya program-program dalam rangka mengedukasi remaja. Ya, jadi kami tuh punya banyak program, salah satunya adalah pembinaan PIKR di setiap sekolah maupun kampus. Dan mungkin saya bisa jelaskan dulu PIKR itu apa, mungkin karena teman tadi, kenapa tiba-tiba genre, kenapa tiba-tiba Ya, PIKR? apa ini PIKR Iya. ini? Mungkin yang tidak tahu ini ada genre, Ada PIKR. Betul. Oke, jadi PIKR ini adalah suatu wadah untuk melaksanakan program genre ini Kak. Jadi singkatnya kalau kita mau dikatakan sebagai anak genre itu harus masuk ke PIKR dulu. Oke. Iya, jadi media, jadi PIKR ini adalah suatu wadah atau media dari pelaksanaan program genre ini. Dan PIKR ini adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan untuk PIKR ini ada 2 jalur Kak. Yang pertama ada jalur pendidikan, Jalur pendidikan. dan juga jalur masyarakat. Jalur masyarakat. Iya, kalau jalur pendidikan ini Kak yang tersebar di seluruh sekolah-sekolah dan Oke. juga ada di kampus. Kalau jalur masyarakat itu dia lebih ke kelurahan atau Desa, desa-desa oke. seperti itu Kak. Nah, itu kalau PIKR itu. Terus sebenarnya untuk mengedukasi remaja itu bukan hanya dilakukan untuk anak yang masuk ke PIKR ini, tetapi kami juga menjangkau anak-anak yang di luar PIKR ini, termasuk anak-anak yang putus sekolah. Dan di PIKR ini kami punya salam Kak. Oke, Jadi salam. Gimana ikonnya salamnya? begini. Mungkin kita ajarin dulu nih. Kayak gini Kak. Jadi tangannya kita acungkan seperti ini. Jadi kalau saya bilang salam genre, jawabnya salam. Bisa dicoba Kak? Oke, kita coba dulu deh. Kita coba. Kalau saya bilang salam genre, jawabnya Salam. salam. Oke. Oh. Kalau saya bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. ceria. Iya. Oke, kita coba lagi Oke, sekali. kita coba. Salam genre, Salam. salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Ceria. Terus Oke. satu lagi, Oh, ada satu genre, lagi nih. iya, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oh, Iya, saatnya oke. muda yang berencana luar biasa. Jadi sekali. dari muda itu memang kita harus berencana Kak, Betul, seperti itu. Nah, salam ini teman-teman bukan salam hanya sekedar salam sekedar doang. salam, tetapi ada makna dari Apa tuh salam ini. maknanya? Oke, jadi lingkaran ini bisa diartikan sebagai zero atau zero tolerance atau tidak menoleransi ketiga yang ada di sini. Oke. Yang pertama, katakan tidak pada
narkoba. Narkoba. Iya. Yang kedua, katakan tidak pada seks bebas. Oke. Yang ketiga, katakan tidak pada pernikahan dini. Di mana ketiga hal ini adalah hal krusial ya, yang saat ini remaja banyak sekali yang mengalami hal ini. Apalagi kan remaja itu identik dengan apa ya, kayak pencarian jati diri, Kak. Betul sekali. Iya. Dan itulah mengapa biasanya banyak remaja pada saat mencari jati diri dan tidak terarah, itulah yang mengakibatkan mereka kadang terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Oke, baik. Nah, jadi ketiga hal inilah yang paling krusial yang dihadapi oleh remaja atau paling genting. Oke. Nah, makanya dari forum genre atau genre itu sendiri, ini adalah tiga hal yang memang harus dituntaskan dulu, Kak. Betul. Atau kita harus memberikan edukasi lewat ini Oke. kampanye genre. Oke. Iya, dan di genre itu sendiri juga, Kak, bukan hanya belajar soal ketiga ini saja, tetapi kita segala isu-isu keremajaan itu dibahas di genre, Kak. Iya, banyak materi-materi yang kami pelajari, dan pastinya kami akan berikan informasi kepada remaja-remaja seperti Oke. itu, Kak. Tapi ini menarik sekali ya, karena genre ini sangat konsentrasi bagaimana kita mengedukasi sebaya kita. Iya, betul sekali, Nah, Kak. dari PIKR ya? Benar? PIKR. Oke, Oke. PIKR. PIKR ini kan tentunya menjadi wadah komunitas bagi anak-anak muda Iya, remaja betul. untuk mempelajari, mengenal terkait tentang bagaimana sih berencana baik mulai dari karir, perencanaan pendidikan, dan juga perencanaan pernikahan. Nah, kalau dari genre Mamuju sendiri, apa sih sebenarnya kenapa forum genre ya? Iya, PIKR forum. ini PIKR ini dibuat juga di sekolah, apa yang sebenarnya menjadi target dari forum genre ya, PIKR sendiri. Iya, Kak. Oke, jadi kembali lagi, sebenarnya untuk sasaran dari genre ini kan kembali ke remaja. Kan PIKR ini kan kalau di sekolah itu setara eskul ya, Kak. Jadi kayak setara dengan pramuka, OSIS, iya. betul. Jadi kembali lagi bahwa PIKR ini adalah suatu wadah dari yang dikelola oleh remaja, dari remaja dan kembali ke remaja. Jadi memang sasaran kami ini kan remaja. Sementara di sekolah memang ya anak-anak remaja. Jadi intinya ini sasaran kami ini lebih ke remaja. Seperti itu. Jadi kenapa ada di sekolah? Jadi supaya tidak hanya masyarakat yang di luar sekolah saja yang bisa kami edukasi, tetapi memang perlu adanya wadah dari sekolah. Selain itu, kan memang dari PIKR ini juga, Kak, bukan hanya kita diajarkan materi-materi, tetapi bagaimana remaja kemudian dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Seperti itu, Kak. Bagaimana pembentukan karakter, bagaimana mereka dapat menuangkan prestasinya atau mengembangkan bakatnya. Iya, jadi seperti itu, Kak. Baik, tapi kalau ini kan tadi PIKR sekolah, tapi kalau PIKR di desa, apakah memang konsennya juga untuk remaja, dan klasifikasi dari calon teman-teman yang pengen bergabung ke PIKR ini seperti apakah ada kriteria khusus yang kalau pengen gabung di PIKR ini harus seperti ini gitu? Iya, jadi Kak, kalau untuk kriteria tertentu untuk bergabung di PIKR itu sebenarnya tidak ada. Yang penting remajanya memang mau saja gabung ke PIKR ini. Yang penting remaja kayak senang saja. Jadi tidak ada kriteria tertentu. Yang penting mereka mau dan mau bergabung dan belajar begitu, Oke, Kak. baik. Nah, ada yang menarik juga nih dari PIKR, mulai dari PIKR untuk konsennya di pendidikan dan juga konsennya di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat sendiri, ini kan usia di masyarakat itu kan beragam ya. Iya, Kak. Kalau konsennya PIKR untuk remaja di masyarakat itu ya. Nah, kalau di sekolah kan jelas ya ada remaja. Tapi kalau di masyarakat seperti apa tuh? Apakah kalau anggaplah seperti aku umur 26 tahun tapi pengen gabung tuh di PIKR, boleh nggak sih? Karena aku mungkin udah nggak masuk remaja ya. Oke. Jadi kalau kita di BKKBN itu, Kak, ada usia khusus remaja dari BKKBN. Kalau dari BKKBN usia remaja itu 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Jadi itu. Jadi kalau sudah usia 25 tahun ke atas itu sudah tidak dikatakan remaja lagi kalau di BKKBN. Jadi Kak Pai tadi umurnya berapa? 27. Oke, jadi sudah tidak dikategorikan sebagai remaja ya, Kak. Walah. Tetapi meskipun umurnya semisal saya kan masih umur 23 tahun. Oke. Tapi saya sudah menikah
saya sudah tidak dikatakan lagi remaja karena Oke. saya sudah menikah meskipun Oke. umur saya masih di 23 tahun, tetapi saya sudah menikah berarti saya sudah bukan remaja lagi Kak, karena di BKKBN itu begitu. Dia usianya itu 10 tahun sampai dengan 24 tahun usia Oke, remaja. baik, ini menarik juga. Ini kan PIK R ini kan di bawah naungan BKKBN. Apa sih bentuk kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dalam hal ini BKKBN dan juga teman-teman PIK remaja? Bentuk kolaborasinya seperti apa? Apa sih yang peran dari BKKBN sendiri untuk teman-teman yang saat ini masih berlanjut memberikan kontribusi melalui kampanye? Iya, baik. Kalau dari BKKBN sendiri pastinya kan kita ini sebagai mitra dari Iya, mitra BKKBN ya BKKBN. Kak. Jadi intinya setiap kegiatan yang kami lakukan selalu mendapat dukungan dan apresiasi lah, Apresiasi. ya, dari BKKBN. Setiap kegiatan yang kami lakukan itu pastinya kami laporkan ke BKKBN dan kalau ada program-program yang menurut mereka bisa untuk lebih dikembangkan seperti itu, maka kita akan dibantu seperti itu Kak. Dan untuk forum genre sendiri kan tidak hanya harus selalu bergantung pada ini dan pada BKKBN. Nah, kami sendiri dari forum genre Kabupaten Mamuju Kak, alhamdulillah sejauh ini kami sudah membangun beberapa kolaborasi dengan beberapa instansi. Oke. Ya, salah satunya dari Dinas Kesehatan, juga dari Basarnas. Kami pernah kolaborasi dengan Basarnas dan kami juga pernah kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Dan saat ini yang masih berjalan, alhamdulillah kami juga berkolaborasi dengan Forum Anak Kabupaten Mamuju dan juga LSM atau Lembaga Sosial Masyarakat ya, Yayasan Karampuang. Nah, di mana kegiatan kolaborasi kami ini, kami ada kegiatan collab ya di Desa Tapandulu dan juga Desa Sumare. Nah, di mana kami ini menyusur remaja-remaja untuk diberikan edukasi. Ya, jadi kami collab ceritanya Kak untuk membangun sebuah kegiatan keremajaan yang positif kepada Oke. anak-anak yang ada di Tapandulu dan juga anak-anak yang ada di Sumare. Oke, Iya. baik. Tapi satu pertanyaan lagi. Kenapa remaja? Ini kan kalau kita berbicara terkait isu pernikahan, seks bebas, narkoba, ini kan bukan hanya dihadapi teman-teman remaja, tapi orang-orang dewasa pun juga menghadapi itu. Anak muda pun juga menghadapi itu. Tapi pertanyaan, kenapa harus remaja? Oke, jadi kenapa harus remaja? Karena kembali lagi, kita adalah remaja sebagai generasi penerus bangsa ke depannya. Nah, kenapa harus remaja? Memang harus dimulai dari remaja dulu Kak, supaya remaja kan itu intinya. Kenapa kita menjadikan remaja sebagai sasaran? Yaitu tadi karena kita adalah calon generasi penerus bangsa. Ketika kalau bukan remaja ya siapa lagi yang mau disasar seperti itu Kak? Oke, baik. Ini juga karena memang ya kalau remaja kan tantangannya mungkin pasti ada tantangan gitu yang dihadapi. Kalau orang dewasa mungkin akan sangat berbeda Iya, ya. betul, Kak. Ketika kita melakukan kampanye kalau kita bandingkan antara remaja dan juga kepada orang dewasa, mungkin bentuk kampanye mungkin akan sangat berbeda. Tapi ketika kampanye melalui bersama teman-teman remaja, apa sih yang menjadi tantangan yang paling kayak kalau pergi kayak ini sama anak-anak SMA tuh kampanye capekku kayak Betul Kak. baru kayak responnya cuek begitu atau bagaimana respon yang paling dihadapi? Oke, jadi sebenarnya salah satu tantangan terberat bagi kami juga ya Kak, pada saat mengedukasi atau menjadi edukator itu remaja kan ini identik dengan hal-hal yang pencarian jati diri, rasa ambisi terhadap sesuatu tuh tinggi, dan intinya mereka ini lebih apa ya Kak, lebih gampang untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, itu kenapa kami harus terus menyasar remaja. Dan salah satu tantangan terberat kami ya ada pada mood remaja. Kadangkala ada remaja yang kami temui, mereka itu apa ya, kayak biasa bilang kenapakah harus saya mau edukasi? mau edukasi orang tuaku saja tidak pernah ajak. Nah, ini Ya betul. nah, kenapa harus saya dengar kok? Iya, terus Apa responmu untungnya? bagaimana?
Ya mau gimana lagi Kak, kalau respon ya paling terserah mi deh. Tapi Iya. dalam artian kami tidak pernah melepas begitu saja. Yang penting kami kan sudah memberikan edukasi kepada mereka. Mau mereka mendengar ataupun tidak ya terserah. Yang penting kami kan sudah memberikan edukasi kepada mereka. Ya meskipun kami tidak hanya sampai di situ saja Kak. Artinya kami terus memberikan pendampingan kepada mereka, apalagi banyak remaja yang apa ya, yang betul-betul butuh pendampingan. Kayak semisal ada anak putus sekolah kan, biasa yang kalau kita kenal dengan istilah kayak batak-batak begitu Kak. Iya. Iya, kayak kurang ini, kalau bilang orang Mamuju sih Pak Bali-Bali. Pak Bal. Iya, Pak Bal kayak seperti itu Kak. Oke. Jadi meskipun kadang tantangan itu yang kami dapatkan, tapi kami tidak pernah untuk menyerah untuk Oke. selalu memberikan edukasi kepada mereka Oke. seperti itu. Bentuk kampanye yang kalian lakukan ini seperti apa sebenarnya? Yang paling teman-teman rasakan ketika berkampanye ini kayak, oh program yang kayak ini nih yang sebenarnya yang paling terasa sekali dampaknya. Kasih contoh satu program yang betul-betul ketika kalian di lapangan itu dampaknya ke anak-anak ini terasa sekali. Oke, jadi salah satu program yang biasa kami lakukan itu Kak, kan kalau di genre kita itu lebih banyak kan bermain, tapi sambil mengedukasi. Oke. Jadi kami pakai sistem apa ya Kak, mengedukasi tapi diselingi dengan permainan. Oke. Supaya remaja itu lebih bisa enjoy dalam menerima materi yang kami lakukan. Dan saat ini memang ada program dari nasional ini Kak, program namanya Ini Genting atau implementasi nyata genre cegah stunting. Nah, di mana kami dari Forum Genre atau genre itu sendiri, remaja ya, mempunyai peran untuk membangun pemerintah dalam hal percepatan penurunan stunting melalui kegiatan ini. Kami melakukan edukasi, kan ada modul. Oke. Jadi modulnya itu kayak sambil bermain, tapi ada pesan lah Kak, yang pastinya pesannya ini harus tetap sampai. Nah, remaja kan banyak suka kegiatan-kegiatan kalau mereka bermain. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kami lakukan kayak edukasi, tapi ada permainan yang kami lakukan supaya mereka itu tidak bosan atau cara materi yang kami bawakan tidak monoton. Jadi Oke, baik. seperti itu Ini menarik. lebih ini. Oke, jadi kayak ada strategi tertentu ya. Salah Iya, satunya adalah dengan memberikan ada permainan di dalam edukasi itu sehingga tidak boring. Tidak Apalagi kalau bosan. anak-anak SMA, SMP, SMP itu gampang iya, sekali Kak. boring Gampang toh. sekali boring. Terus ini kan PIKR itu kan konseling ya. Biasa Iya, kalau umpama betul. ada kayak contoh mungkin saya curhat. Ah. Mau Kak curhat ini ceritanya saya mendapatkan, anggaplah saya ini terlibat ke dalam lingkaran orang yang kayak suka pakai narkoba dan saya sudah mau tertarik ini pakai narkoba. Saya pengen konseling ke teman-teman PIKR. Kerahasiaanku dan juga kayak bentuk konselingnya seperti apa ini supaya saya bisa nyaman Kak cerita dan bisa Kak mendapatkan solusi gitu. Oke, jadi kalau konseling kan memang pusat informasi konseling. Jadi PIKR ini memang diperuntukkan untuk remaja yang mau menceritakan apapun, entahkah itu masalah dalam rumahnya atau percintaannya, Masalah pribadi. iya masalah pribadi. Jadi memang Kak untuk di genre itu sendiri ada namanya konselor. Jadi konselor itu orang yang terlatih, yang sudah mengikuti berbagai pelatihan. Ketika ada orang konseling itu mereka akan menjaga rahasianya. Jadi siapapun remaja yang akan curhat atau mau apa ya, mau berbagi cerita, intinya sebagai konselor itu tidak boleh membocorkan apapun cerita dari si remaja ini. Tapi kalau di di Mamuju sendiri ada beberapa konselor yang sudah ada. Ini kan PIKR ini kan banyak ya, ada Iya, di Kak. SMA di beberapa sekolah dan juga ada di beberapa desa. Dan bagaimana konselor ini, saya tidak tahu berapa angkanya, ada berapa konselor, tapi bisa tidak sih dia memenuhi dari sekolah-sekolah dan juga banyaknya desa yang ada di Kabupaten Mamuju. Iya, jadi sebenarnya untuk konselor ini kan ada pelatihannya Kak. Iya. Jadi setiap sekolah kadang membuat pelatihan itu. Jadi siapapun remaja yang mau ikut
atau mau menjadi konselor harus ikut ke pelatihan ini dulu, seperti itu. Jadi kalau untuk jumlah mungkin sudah banyak Kak, karena beberapa sekolah dan mungkin desa juga sudah mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan konselor seperti ini Kak. Oke. Tapi kalau konselornya sendiri ada ada aturan sendiri nggak, atau mungkin ada syarat tertentu nggak buat menjadi konselor? Apakah konselor ini juga seorang remaja, atau harus ke guru, atau harus ke kelas alumni? Oke, jadi untuk menjadi seorang konselor tidak harus menjadi guru atau menjadi apapun Kak. Jadi konselor ini intinya remaja PIKR yang aktif. Iya Kak, untuk menjadi konselor intinya mudah, bisa dipercaya, dan mereka betul-betul bisa untuk menjadi seorang konselor, intinya seperti itu Kak. Oke, baik. Tapi kalau Makfira sendiri konselor atau apa? Alhamdulillah sudah jadi konselor Kak. Konselor. Iya, sudah jadi fasilitator juga. Oke, nah mungkin apa yang menjadi harapan sih sebenarnya dari teman-teman PIKR di masing-masing sekolah dan juga desa, dan juga khususnya ini adalah generasi berencana Kabupaten Mamuju, apa sebenarnya harapan besarnya? Oke. Dan mungkin yang paling penting adalah apa perencanaan besarnya di beberapa tahun ke depan? Oke, jadi untuk harapannya mungkin lebih ke semoga para remaja yang ada di Sulawesi Barat, khususnya untuk Kabupaten Mamuju sendiri, dapat terhindar dari ini tadi, tergiat KRR. Pertama, masalah pernikahan dini, narkoba dan juga seks bebas. Dan saya berharap para remaja yang ada di luar sana itu dapat menerapkan 2125. Apa itu 2125? Jadi 2125 itu adalah usia ideal pernikahan menurut BKKBN Kak. 2125. Itu usia ideal pernikahan. 2125 keren. Kalau saya tuh 2530. Terserah Kak, yang terserah penting ya. jangan di bawah 19 tahun. Oke, karena itu sudah masuk kategori pernikahan anak. Oke, iya, ingat seperti itu. Jangan di bawah 19 tahun karena kategori anak. Betul. Karena remaja tanpa rencana adalah bencana. Oh. Iya. Tuh banyak sekali quote-nya ini. Iya begitu. Memang kita dari sekarang itu harus merencanakan betul. Segalanya, termasuk pernikahan. Oke. Iya betul. Wah, luar biasa, kita mendapatkan banyak sekali insight baru terkait merencanakan ya, bukan hanya merencanakan dalam karir, tapi betul, juga merencanakan pernikahan yang paling penting. Maka dari itu juga kita sebagai anak muda ini sudah harus dikatakan terencana. tadi harus terencana, karena tidak berencana itu bencana. Itu bencana. Oke, baik, terima kasih banyak Makfira sudah hadir di podcast kita. Walaupun ini menjadi menjadi awal baru ya bagi kita untuk memberikan motivasi kepada anak muda. Tapi kita berharap bagi teman-teman nih penonton, anak-anak muda, anak remaja yang nonton sekarang ini wajib untuk masuk PIKR. Masuk PIKR. Ya, genre. Sama masuk genre. Iya Kak, intinya betul. masuk PIKR dulu di sekolah ataupun jalur masyarakat selama umurnya masih berada di 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Oke, baik. Terima kasih banyak Makfira telah hadir di studio kita. Kita berharap ke depannya teman-teman generasi berencana di Kabupaten Mamuju ini terus memberikan inspirasi dan juga dampak yang luar biasa. Dan sekali lagi buat teman-teman penonton, jangan lupa saksikan Orang Sulbar Bicara melalui YouTube channel @tvri_Sulawesi Barat, dan jangan lupa follow Instagram @tvri Sulawesi Barat. Untuk itu saya Muhammad Rifai Saida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa dan salam genre. Salam genre. 2125 keren.